Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Kita bertemu dalam program yang kami beri nama Sudut Pandang Firman Tuhan bersama Pastor Oki. Program ini akan mengajak kita untuk melihat peristiwa yang ada di sekitar kita, fenomena yang ada di sekeliling kita berdasarkan pandangan firman Tuhan. Jadi apa kata firman Tuhan terhadap fenomena yang ada, terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Hari ini kita akan mengikuti dari sudut pandang firman Tuhan dengan topik yaitu menantang Tuhan. Wow, menantang Tuhan. Bagaimana Tuhan kok ditantang? Hari-hari ini ada satu berita mengejutkan, yaitu seorang pemuka agama. Dia meninggal dunia tidak lama setelah dia melakukan aksi yaitu mengentuti Alkitab. Jadi Alkitab dipantati. Beberapa bulan yang lalu Alkitab dipantati. Kemudian setelah Alkitab itu dipantati, dia menantang bahwa saya yakin bahwa dalam 1 bulan ini saya tidak akan mati. Tapi kenyataannya tidak lama setelah Alkitab itu dipantati, bahkan dikentuti, dia mengalami sakit yang parah, stroke dan sebagainya. Tidak sampai seminggu. Dan setelah itu dia tidak kunjung membaik kondisinya. Sampai beberapa bulan, bahkan beberapa hari yang lalu, dia meninggal dunia. Tapi kita akan melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Apakah perbuatan seperti itu dibenarkan? Atau apakah yang dia lakukan itu mendapatkan balasan dari Tuhan? Apakah Tuhan Yesus marah kepada dia sehingga dia menerima satu hal yang pembalasan? Atau kalau dalam istilah yang lain disebut dia mengalami azab, dia mengalami karma, dia mengalami pembalasan yang dari Tuhan secara spontan. Saja untuk kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan, yang pertama dari Kisah Para Rasul 12. Ada peristiwa yang hampir sama, yang serupa tapi tidak sama. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-22 sampai 23. Yaitu kisah tentang seorang raja bernama Herodes. Dia begitu bangganya dengan kemampuan dirinya sendiri. Dia begitu bangganya dengan dirinya sendiri. Dia dipuja-puja oleh banyak orang. Dia dikagumi rakyatnya. Firman Tuhan mengatakan, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Rakyat mengeluh-elukan dia ketika Herodes berpidato. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Dan dia menikmatinya. Dia menikmati sanjungan-sanjungan itu. Firman Tuhan berkata di ayat 23, dan seketika itu juga, ada kata seketika, yaitu spontan, tidak pakai lama. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Herodes menyombongkan dirinya, tidak pakai lama, malaikat Tuhan menampar dia. Dia mati dimakan oleh cacing-cacing. Apakah dia saat itu langsung jatuh, terduduk, tertidur dan sebagainya, tidak ada penjelasan detail. Tapi yang jelas dia ditampar malaikat Tuhan, pasti ya langsung terjatuh. Dan saya membayangkan ribuan cacing-cacing menghubungi dia dan memakan dagingnya sampai habis dan tidak berbekas. Ngeri sekali kalau kita menantang Tuhan. Ngeri sekali kalau kita berbuat merasa lebih gagah dari Tuhan. Ada beberapa contoh tokoh-tokoh di dunia ini, orang-orang yang dikenal dengan baik oleh kebanyakan massa, oleh kebanyakan masyarakat, oleh orang-orang dunia ini. Dan kehidupan mereka harus berakhir tragis. Kisahnya begitu fenomenal di hadapan kita semua. Siapa saja mereka? Check it out. Yang pertama, ada sebuah nama yaitu Thomas Andrew. Thomas Andrew adalah orang yang membuat kapal Titanic, yaitu kapal yang begitu fenomenal. Kisahnya masih kita dengar sampai hari ini. Titanic merupakan
kapal yang sangat mewah dan modern di zaman itu. Kapal itu pun dibuat dengan bahan-bahan yang baik, sehingga pembuatnya merasa bahwa kapal itu akan kokoh terhadap serangan dan bahaya apapun. Oleh karena merasa sukses atas hasil kerja kerasnya itu, Thomas Andrew pernah sesumbar dengan mengatakan kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Dan saat Titanic melakukan perjalanan pertamanya menuju Amerika, Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik yang membuatnya tenggelam dan terbelah menjadi dua bagian. Tepatnya pada tanggal 15 April 1912. Kapal bermuatan 2.200 orang itu menyebabkan 1.500 orang meninggal dan 700 lainnya selamat. Celakanya lagi, Thomas Andrew adalah salah satu penumpang kapal tersebut yang juga ikut tenggelam bersama dengan kapalnya. Jadi, apa yang bisa kita banggakan selain daripada Tuhan sendiri? Yang kedua, ada nama yang juga populer yaitu Tancredo Neves. Dia adalah seorang presiden Brasil yang terpilih yang meninggal tepat sebelum pelantikannya. Dia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1984. Pada saat berkampanye, Tancredo Neves pernah mengucapkan jika ia mendapatkan lebih dari 500.000 suara, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalanginya menjadi presiden, termasuk Tuhan. Dan pada saat itu, benar, ia pun berhasil mendapatkan lebih dari 500.000 suara dan terpilih sebagai presiden pada 15 Januari 1985. Namun sayang sekali, beberapa hari sebelum pelantikannya, pada 14 Maret 1985, dia sakit parah. Sekitar 38 hari kemudian, dia meninggal sebelum sempat duduk di singgasana presiden secara sah. Siapakah yang bisa melawan Tuhan dan tetap bertahan? Tidak ada dan tidak mungkin. Dan jangan coba-coba. Nama yang berikut ini tentu tidak asing bagi Anda yang sudah berusia 40 tahun ke atas, yaitu sebuah nama aktris terkenal dari Amerika, yaitu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe adalah seorang aktris Hollywood yang terkenal dan fenomenal. Ketika satu kali sedang menjalani syuting, datang seorang pendeta dari Inggris bernama Bill Graham. Bill Graham terpanggil untuk membantu memberikan bimbingan spiritual terhadap Marilyn Monroe. Namun sayang sekali pendeta tersebut ditolak mentah-mentah oleh Marilyn dengan berkata, "Maaf, saya tidak memerlukan Yesusmu itu." Kejadian tragis terjadi beberapa hari kemudian. Marilyn Monroe ditemukan tewas di dalam apartemennya akibat overdosis. Dia menenggak obat tidur yang terlalu banyak. Akhirnya nyawanya tidak tertolong. So, adakah yang masih berani menolak Yesus dalam hidupmu? Perhatikan dan pertimbangkan dengan baik. Nama berikut adalah nama yang sangat populer. Seluruh dunia masih mengingat namanya, meskipun dia sudah lama tidak ada. Nama tersebut yaitu John Lennon. Dia adalah salah satu personel The Beatles yang melegenda. Dia dikenal jenius dalam mengaransemen dan membuat lagu. John Lennon pernah berbicara kepada media yang mewawancarainya pada tahun 1966 bahwa kekristenan sudah menurun dan The Beatles lebih populer daripada Yesus. John Lennon berkata bahwa agama Kristen akan hilang dan tenggelam.
Saya tidak perlu beradu argumen tentang itu. Saya benar dan akan membuktikannya. Kami lebih populer dari Yesus sekarang. Saya tidak tahu siapa yang akan hilang duluan, rock and roll atau agama Kristen. Pernyataan itu membuat para fansnya, khususnya di Amerika Serikat, marah dan bereaksi keras. Para fansnya juga membakar poster serta piringan hitam The Beatles. Apa yang terjadi? Pada tanggal 8 Desember 1980, John Lennon tewas ditembak oleh fansnya sendiri, yaitu Mark David Chapman. Chapman aslinya adalah seorang penggemar berat The Beatles dan John Lennon. Diketahui selanjutnya, pernyataan Lennon tentang The Beatles lebih populer dari Yesus ternyata menjadi alasan Chapman membunuh Lennon. Chapman merasa tidak terima dengan ucapan itu dan akhirnya berujung pada tragedi mematikan. Tragis memang, tapi seperti itulah yang terjadi. Masih adakah di antara kita yang berani menantang Tuhan Yesus, merasa lebih populer, merasa lebih baik, merasa lebih unggul dari Yesus? Well, jangan sampai ya. Kalau dikaitkan dengan berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi, yang saya sebutkan di atas, bisa saja semuanya kita anggap terjadi secara kebetulan. Namun firman Tuhan sudah mengatakan dalam Hosea 8 ayat 7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ketika kita menabur sesuatu yang salah, menabur sesuatu yang sia-sia, kita akan menuai hal yang berantakan. Kalau kita menabur sesuatu ucapan, perkataan yang salah, kita akan menuainya di kemudian hari. Kadang-kadang tidak langsung Tuhan itu menghukum, tidak langsung Tuhan itu bertindak. Karena Tuhan panjang sabar, masih menunggu kesempatan untuk kita bertobat. Kapan untuk kita berbalik dari kesalahan kita. Saya tutup dari 1 Petrus 3 ayat 10, firman Tuhan menuliskan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, yang harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. So, sahabat Yesus sekalian, jaga mulut, jaga bibir, jaga lidah. Jangan sembarang berkata. Kalau emosi, kuasai dirimu. Jangan sembarang berkata. Kuasai diri. Ingat buah roh berkata pengendalian diri. Itu kita memiliki penguasaan diri. Sehingga kita tidak mudah untuk berkata-kata. Tidak mudah untuk berucap. Ketika kita bangga, tidak mudah untuk berkata-kata melebihkan diri. Ketika kita dalam penderitaan, tidak mudah untuk berkata-kata yang merasa diri kita adalah korban. Dan jangan merasa bahwa diri kita ini adalah lebih baik dari Tuhan, tidak butuh Tuhan. Jangan sampai menantang Tuhan. Hati-hati, karena bisa saja ketika kesabaran Tuhan itu sudah habis, kita akan mengalami suatu situasi yang tidak kita duga, yang tidak kita bayangkan. Mungkin semuanya serba kebetulan, ada alasan logis. Oh, dia sakit, oh dia memang seperti itu, oh memang orang lain yang berbuat seperti John Lennon tadi, oh memang orang lain yang salah menembak dia dan sebagainya. Tapi ingat, tangan Tuhan bekerja tanpa pernah kita duga. Karena itu berhati-hatilah dengan ucapan kita. Jangan menantang Tuhan, jangan sok merasa bisa, jangan ngatur Tuhan, dan jangan menggurui Tuhan. Mari kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati, yang menganggap bahwa tanpa Tuhan kita ini bukan apa-apa dan kita ini bukan siapa-siapa. Mari tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.